Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarwo Edimat. Kali ini kita akan bahas tentang komposisi fungsi. Nah, nanti teman-teman jika ada latihan soal di sini, nanti teman-teman bisa di pause dulu, bisa dikerjakan dulu, baru nanti dicocokkan dengan pembahasan. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu tentang komposisi fungsi. Nah, dari definisinya seperti ini ya. Jika G itu fungsi yang memetakan dari A ke B dan F adalah fungsi yang memetakan dari B ke C, maka fungsi yang memetakan dari A ke C disebut komposisi fungsi dan dinyatakan dalam bentuk F bundaran Gx seperti ini. Jadi kalau secara diagram panah di sini dari A ke B itu ada fungsi Gx, terus dari B ke C itu didefinisikan oleh fungsi fx, maka kalau kita langsung menyatakan dari A ke C itu didefinisikan oleh f bundaran Gx. Jadi fungsi f bundaran Gx itu ditentukan oleh formula f bundaran Gx itu hasilnya adalah f dalam kurung Gx seperti itu. Oke, jadi ini adalah formulanya ya. Jadi kalau fungsi f bundaran Gx itu ditentukan oleh ini, f bundaran Gx akan sama dengan f dalam kurung Gx, sedangkan kalau G bundaran fx itu ditentukan oleh formula G bundaran fx sama dengan G dalam kurung fx. Oke, langsung saja di sini ada diagram panah ya. Kita jelaskan. Di sini ada diagram panah dari A ke B, terus dari B ke C. Dari A ke B itu adalah fungsi Gx, terus dari B ke C adalah fungsi fx. Di sini ditanyakan f bundaran G1. Nah, tadi kita menurut formulanya, maka f bundaran G1 akan sama dengan f dalam kurung G1 seperti ini. Jadi langkah pertama kita adalah menentukan ini nilai dari G1. G ketika x-nya 1 ya. Jadi kita amati dari sini ya, Gx itu kan dari A ke B, dia G1 berapa? Nah, G1 itu hasilnya adalah 3. Berarti di sini G1 itu hasilnya adalah 3. Maka di sini balik lagi ke sini, F dalam kurung G1 berarti sekarang diganti menjadi F3. Nah, F3 berarti itu adalah fungsi dari B ke C. Berarti untuk F3 adalah hasilnya, nah ini berarti 4. Berarti untuk F bundaran G1 itu hasilnya adalah 4. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang B bisa di pause dulu, bisa dikerjakan dulu. Oke, kita bahas di sini F bundaran G3. Berarti menurut formulanya di sini adalah F dalam kurung G3. Nah, langkah pertama adalah kita cari G3 terlebih dahulu. G ketika X-nya 3 kan gitu ya. Berarti di sini G3 kalau kita lihat di sini G3 itu nanti akan dihubungkan dengan 7. Berarti di sini hasilnya adalah 7. Kita balik lagi ke sini. Berarti diganti menjadi F dalam kurung, nah G3 itu kan hasilnya 7. Berarti F7. F ketika X-nya 7. Nah, berarti kita lihat di formula yang kedua, ketika 7 nanti dihubungkan dengan 44. Berarti di sini F bundaran G3 hasilnya adalah 44. Oke, yang terakhir di sini F bundaran G4. Berarti kita lihat di sini adalah F G4 dulu. Menurut formulanya F dalam kurung G4. Nah, G4 itu hasilnya adalah 9. Balik lagi ke sini menjadi F dalam kurung 9. Ini G ya, bukan 9 ya. Nah, F9. Nah, ketika F9 maka kita lihat ke sini, berarti hasilnya adalah 76. Jadi hasil dari F bundaran G4 adalah 76. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya di sini ada yang berupa formula, ada yang berupa nanti suatu nilai. Oke, di sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 3x dikurangi 2. Maka tentukan yang pertama adalah fg2. Oke, langsung saja ya yang A dulu. Di sini berarti untuk menjawab A itu seperti ini. Menurut formulanya menjadi fg2.
Berarti langkah yang pertama adalah kita cari G2 dulu. G ketika X-nya 2. Di sini kan Gx sama dengan 3X kurangi 2. Paham ya, di sini ya, Gx itu hasilnya adalah 3X dikurangi 2. Berarti kalau G2 itu hasilnya, nah ini untuk setiap nilai X diganti dengan angka 2. Berarti 3 dikali 2 dikurangi 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Berarti G2 sama dengan 4. Balik lagi ke sini. Berarti ini fungsinya menjadi F dalam kurung. Nah, sekarang G2 diganti dengan 4. Berarti F4. Kita lihat ya di sini, ketika ini X, hasilnya X. Berarti kalau 4 berarti juga menjadi 4 juga X-nya. Berarti menjadi 4 kuadrat. Hasilnya adalah 16. Jadi hasil dari F bundaran G2 hasilnya adalah 16. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang ke yang B. Di sini ada F bundaran Gx. Berarti di sini F sesuai formulanya ya, F dalam kurung Gx. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Fx itu kan sama dengan X kuadrat. Nah, di sini sekarang Gx diganti, bukan Fx lagi tapi sekarang Fgx. Berarti yang X diganti menjadi Gx. Berarti Fgx sama dengan Gx kuadrat, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Gx itu kan 3X dikurangi 2. Berarti di sini 3X dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, ingat ya, di sini cara menguadratkan 3X dikurangi 2 dikali 3X dikurangi 2. Ini 3X dikali 3X hasilnya 9X kuadrat. 3X dikali negatif 2 berarti negatif 6X. Negatif 2 kali 3X negatif 6X. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Berarti kita sederhanakan menjadi 9X kuadrat negatif 6X kurangi 6X. Berarti dikurangi 12X ditambah 4. Nah, ini adalah untuk F bundaran Gx. Lanjut ke yang C. Sekarang G bundaran Fx. Nah, sesuai dengan formula tadi, berarti di sini menjadi G dalam kurung Fx. Nah, di sini kan kalau Gx itu kan 3X. Berarti kalau sekarang Gfx bukan Gx lagi tapi sekarang Gfx. Tadi Gx ya, di sini Gfx berarti menjadi 3Fx kan gitu ya. 3Fx. Nah, menurut ini 3Fx dikurangi 2. Nah, sedangkan di sini Fx-nya adalah X kuadrat, berarti menjadi 3X kuadrat dikurangi 2. Jadi sudah ketemu ya. Oke, ini satu kali lagi. Ini sekarang fungsi dalam bentuk, yang tadi kan diagram panah sudah ya, ini dalam bentuk persamaan. Nah, sekarang dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Caranya sama ya sebenarnya. Ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram juga. Konsepnya sama ya di sini. Oke, untuk langsung yang soal A, di sini Fg5. Berarti sesuai formulanya di sini F dalam kurung G5. G. Nah, jadi sekarang kita lihat fungsi G dulu. Nah, G itu kan 4 dengan negatif 3. Di sini kita lihat angka 5. 5 itu dihubungkan dengan 0. Berarti G5 itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi di sini kan kalau himpunan pasangan berurutan ini kan X, ini Y gitu ya. Jadi ini Gx. Nah, ini daerah hasilnya. Ini X itu daerah asal, daerah asal, daerah asal, daerah asal, daerah asal, terus yang Y adalah daerah hasil. Nah, sekarang G5. Nah, 5 dihubungkan dengan 0. Berarti di sini F untuk G5 hasilnya adalah 0 kan gitu. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti F0. Nah, sekarang F0 berapa? F0 kita lihat fungsi F. F0 ternyata dihubungkan dengan 3 ya. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 3. Berarti di sini hasilnya adalah 3. Paham ya? Oke, ini saya hapus lagi. Sekarang yang B. B di sini pertanyaannya adalah G F negatif 3. Berarti sesuai dengan formulanya kita kerjakan F dulu. F negatif 3. Kita lihat ketika X nya negatif 3 dipasangkan dengan apa, kan gitu.
untuk fungsi f ketika x-nya negatif 3, nah nanti dipasangkan dengan apa. Nah di sini kita lihat bahwa untuk fungsi f negatif 3 itu hasilnya adalah 1. Jadi ini daerah asal, ini daerah hasil. Berarti di sini G f negatif 3 daerah hasilnya adalah 1, berarti untuk G1. Sekarang kita lihat G1. 1 dipasangkan dengan negatif 2. Berarti untuk x-nya 1 hasilnya negatif 2. Berarti GF negatif 3 adalah negatif 2 hasilnya. Oke, paham ya? Lanjut yang C. Sekarang di sini adalah G F0. Berarti kita kerjakan dari F0 dulu. Ketika x-nya 0, untuk fungsi f dipasangkan dengan apa kan gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk x-nya 0, y-nya adalah 3 ya. 3. Berarti di sini G F0 itu hasilnya adalah 3. Nah, kita lihat di G3 untuk fungsi G, 3 itu dipasangkan dengan negatif 1. Berarti G3 hasilnya negatif 1. Artinya di sini G bundaran F0 adalah negatif 1. G bundaran F negatif 3 hasilnya adalah negatif 2. Terus F bundaran G 5 hasilnya adalah 3. Oke, untuk part yang pertama kita bahas itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya, bahas latihan-latihan soal lagi. Oke, untuk part pertama saya cukupkan sekian. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya yang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.